Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa memohon terang Roh Kudus agar kita dimampukan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Engkaulah Sang Sabda yang menjadi manusia, yang hadir dalam kehidupan kami, dalam karya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami semua, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan mengimani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Yang demikian firman-Nya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar serta memperhatikan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betapa beruntungnya kita yang hidup di zaman informasi yang sangat terbuka. Kita yang hidup di zaman ini bisa mengakses dengan sangat leluasa segala informasi yang ada. Kita pengen tahu apa saja, tinggal pencet-pencet HP, maka informasi akan disajikan dengan sangat cepat. Hal ini tentu sangat berbeda dengan situasi pada zaman dahulu. Informasi hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Keingintahuan seringkali dihentikan dengan kalimat "ora ilok". Para orang tua yang memiliki informasi tidak memberikan penjelasan dengan detail tentang sesuatu. Seringkali mereka hanya mengatakan "ojo", "ora ilok". Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada zaman kita sekarang, di mana arus informasi begitu mudah diakses. Hal ini berdampak pada keadaan di mana kita memiliki banyak pengetahuan. Maka kita seringkali mendapati anak-anak zaman sekarang jauh lebih kaya dalam informasi atau lebih pintar dalam banyak hal dibandingkan dengan orang-orang generasi tua. Namun demikian, yang perlu kita waspadai adalah tidak semua informasi yang kita terima itu mengandung kebenaran. Bahkan ada informasi-informasi yang salah dan menyesatkan atau hoax.
Oleh karenanya, kita perlu memiliki kepekaan untuk mencari tahu dan menilai kebenaran dari informasi atau pengetahuan yang kita terima. Sebab jika kita salah mengambil informasinya, bisa-bisa kita menjadi tersesat. Hal ini karena pengetahuan bisa menjadi dasar dari sikap percaya. Jika kita mempercayai informasi yang salah, maka hidup kita juga akan berjalan dalam langkah yang salah pula. Di sisi lain, meskipun kita sudah memiliki informasi yang benar, kebenaran itu tidak akan berdampak apapun ketika kita tidak menaruh sikap percaya. Keadaan ini seringkali terjadi dalam hidup kita. Ambillah contoh yang sederhana, misalnya kita mengetahui bahwa mengampuni menimbulkan rasa damai. Namun demikian, kita memilih untuk mendendam dan tidak mengampuni. Maka, pengetahuan bahwa mengampuni menimbulkan rasa damai tidak berdampak apapun dalam kehidupan kita. Contoh lain misalnya, kita mengetahui bahwa belajar adalah cara untuk menjadi tahu, bisa, dan terampil. Tetapi kita tidak mau belajar atau malas belajar. Maka pengetahuan bahwa belajar adalah cara untuk menjadi tahu, bisa, dan terampil tidak berdampak apa-apa dalam diri kita. Seandainya kita tahu bahwa bekerja keras dan cerdas adalah cara bagi kita untuk mendapatkan kesejahteraan, tetapi kita tidak mau bekerja keras dan bermalas-malasan, maka pengetahuan bahwa bekerja keras dan cerdas sebagai jalan menjadi sejahtera sama sekali tidak berdampak apa-apa terhadap kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kitab suci kita hari ini menegaskan akan hal tersebut. Dalam bacaan tadi diceritakan bahwa saat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadah di Kapernaum, ada dua kelompok orang yang mendengarkan. Kelompok pertama adalah orang-orang yang ada di rumah ibadah di Kapernaum. Disebutkan mereka menjadi takjub saat mendengar Yesus mengajar. Sebab menurut penglihatan mereka, Yesus mengajar penuh dengan kuasa dan tidak sama dengan para ahli Taurat saat mengajar. Kenapa mereka menjadi takjub? Menurut saya, karena mereka tidak mengenal Yesus dengan mendalam. Mereka mungkin hanya tahu bahwa Yesus adalah orang dari Nazaret. Oleh karenanya mereka takjub. Mereka mungkin saja berpikir, orang Nazaret kok bisa begitu ya? Hal itu berbeda dengan roh jahat yang ada di dalam salah satu orang yang hadir di rumah ibadah itu. Dia, roh jahat itu, mengenal lebih dalam jika dibandingkan dengan kebanyakan orang pada saat itu. Dia, roh jahat itu mengenal Yesus lebih dari sekedar orang Nazaret. Roh jahat itu tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Itu artinya dia juga tahu bahwa kehadiran Yesus juga mengancam keberadaannya. Hal itu terungkap dengan pernyataan yang disampaikan kepada Yesus. Apa urusanmu dengan kami, hai orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kenyataan yang memprihatinkan. Roh jahat ternyata mengenal Yesus dengan lebih baik dibandingkan dengan manusia. Apakah ini berarti keadaan manusia lebih buruk daripada roh jahat? Tidak perlu mengambil kesimpulan terlalu cepat. Dari sisi pengenalan, roh jahat bisa menjadi lebih mengenal Tuhan Yesus dibandingkan manusia. Namun demikian,
roh jahat itu, tidak percaya dan menyembah. Sehingga Yesus yang dia tahu sebagai yang kudus dari Allah tidak berdampak apapun dalam kehidupan roh jahat. Ia tetap jahat dan melawan kuasa Allah. Hal ini tentu berbeda dengan orang-orang yang setelah tahu siapa Yesus dan kemudian menjadi percaya kepadanya dan menyembah kepadanya. Maka kehidupan mereka menjadi berubah. Sebagai contoh adalah kehidupan orang-orang yang mengikut Yesus. Misalnya saja Sakeus, Paulus, Maria Magdalena, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan mereka terjadi perubahan-perubahan besar, bahkan radikal. Dalam hal percaya dan menyembah, manusia bisa menjadi lebih baik daripada roh jahat. Sebaliknya, tanpa sikap percaya dan menyembah, manusia tidak lebih baik, bahkan lebih buruk daripada roh jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan baik? Apakah kita tahu siapa Dia? Apakah kita tahu seberapa besar kuasa yang dimilikinya? Apakah kita tahu bahwa melalui Dia, manusia memperoleh keselamatan? Apakah kita tahu bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa? Apakah kita tahu bahwa Dia berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit? Apakah kita tahu bahwa Dia berkuasa membuat berbagai mukjizat? Berjalan di atas air, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, perempuan yang pendarahan 12 tahun disembuhkan. Apakah kita tahu bahwa Lazarus yang mati dihidupkan? Apakah kita juga tahu bahwa Dia yang mati disalibkan itu telah mengalahkan kuasa kematian dan bangkit pada hari yang ketiga? Ya, mungkin saja kita tahu semua itu. Tetapi apakah kita percaya dan menyembah kepadanya? Mari kita cermati hal ini dalam kehidupan kita. Jika kita percaya dan menyembah, berarti kita juga mengikuti segala jalan dan sikap hidupnya dan berubah menjadi serupa dengan Dia. Dia yang lebih suka mengampuni daripada menghakimi dan menghukum. Bagaimana dengan kita? Dia yang lebih memilih jalan damai daripada konfrontasi dan konflik. Bagaimana dengan kita? Dia yang lebih memilih menghampiri mereka yang dianggap buruk daripada mengucilkannya. Bagaimana dengan kita? Ringkasnya, setiap kita perlu memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Ada banyak pertemuan belajar di dalam jemaat. Ada PA dan berbagai jenis kegiatan gerejawi lainnya. Ada banyak informasi yang bisa kita akses dari media sosial tentang siapa Yesus dan apa kuasanya. Maka teruslah belajar. Tetapi lebih dari itu semua, kita tidak hanya perlu mengenal, kita tidak hanya perlu tahu. Kalau soal tahu dan mengenal, roh jahat bisa lebih baik daripada kita. Tetapi lebih daripada sekedar tahu dan mengenal, kita harus percaya dan menyembah. Dan itu berarti menjalani hidup yang serupa dengan Dia. Amin.